Salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ilmu Komunikasi. Saya Iqbal Febrian sebagai speaker pertama dan Veronica sebagai speaker kedua dan teman saya Dimas Ferry sebagai speaker ketiga. Mahasiswa yang berprestasi secara akademik merupakan mahasiswa yang berprestasi di dalam bidang akademik saja dan aksen di bidang perkuliahan. Mahasiswa aktivis merupakan mahasiswa yang aktif dalam organisasi-organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Nasionalisme menurut The Founding of Insinyur Soekarno mengatakan bahwasanya nasionalis kita haruslah nasionalisme yang mencari selamatnya peri kemanusiaan. Nasionalisme kita harus lahir pada humanis. Mahasiswa yang berprestasi dinilai lebih nasionalis dibandingkan mahasiswa aktivis. Kami sangat tidak setuju dengan pandangan tersebut. Karena menurut saya dan menurut kami bertiga, mahasiswa aktivis lebih nasionalis dibandingkan mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademis. Karena mahasiswa aktivis selalu diberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai nasionalisme. Kebanyakan mahasiswa perguruan yang bergabung dalam organisasi-organisasi di dalam kampus maupun organisasi-organisasi di luar kampus adalah orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa muda yang penuh energik dan semangat tinggi. Sehingga dalam setiap kegiatan mereka pasti akan diiringi dengan yang namanya kecintaan pada tanah air. Contohnya, ketika Indonesia sedang mengalami masalah, mahasiswa aktivislah yang selalu aktif dan turun tangan dan turun ke jalan. Dan untuk menangani masalah yang ada, jiwa nasionalis dari mahasiswa aktivislah yang lebih tinggi dibandingkan jiwa nasionalisme yang dibandingkan dengan mahasiswa hanya berprestasi di bidang akademik saja. Sekian dan terima kasih. Izinkan saya speaker kedua untuk mempertegas argumen dari speaker pertama. Speaker pertama menyebutkan bahwa mahasiswa aktivis adalah mahasiswa yang nasionalis dan menjunjung tinggi hak-hak rakyat kecil. Itu dibuktikan dalam aksi RUU PKS 2019 lalu, di mana ada ketiga ketua BEM yang ikut mediasi dengan korporat dan diundang dalam acara Mata Najwa. Contohnya saja Manik, ex-ketua BEM UI yang juga memiliki prestasi dalam bidang akademik, yaitu bergabung dalam model United Nations dan menjadi tim debat UI. Lalu ada Fatur, ex-ketua BEM UGM, yang serta ikut ambil bagian dalam RUU PKS, juga memiliki serentetan prestasi akademis. Contohnya saja, menjadi mahasiswa berprestasi FKG, meraih medali perak PIMNAS, dan menjadi anggota 90th AUN Educational Forum and Young Speaker Contest yang dilaksanakan di Thailand 2019 lalu. Pernyataan-pernyataan ini selalu mempertegas bahwa mahasiswa aktivis tidak serta-merta meninggalkan studinya. Bahkan mahasiswa aktivis malah lebih menunjukkan afeksinya dalam studi ditunjukkan dengan prestasi yang baru saja saya sebutkan. Lalu, pada jurnal yang berjudul Upaya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, Komisariat Universitas Negeri Surabaya dalam menumbuhkan nasionalisme pada tahun 2017 menyatakan bahwa PMII dalam penerimaan anggota barunya memiliki materi tentang keindonesiaan serta materi analisis sosial Indonesia. Ini seolah mempertegas kembali bahwasanya mahasiswa aktivis tidak hanya berkoar saat aksi, tidak hanya turun ke jalan, namun mereka juga menerapkan, menumbuhkan, dan menyebarkan semangat nasionalis kepada kawan-kawan mahasiswa dan seluruh aliansi masyarakat. Mereka adalah mahasiswa nasionalis yang seakan mampu membawa nama Indonesia ke kancah yang lebih besar, ke kancah yang lebih luas, sehingga Indonesia dapat dikenal tidak hanya sebagai negara kepulauan, tidak hanya Bali, tidak hanya sebagai negara santuy, tapi juga Indonesia dapat dikenal sebagai penghasil pemikir-pemikir ulung, agent of change yang sangat berani bersuara, serta penghasil SDM-SDM yang sangat-sangat mampu bersaing dengan negara lain. Akhir kata dari saya, mahasiswa akademis belum tentu dapat menjadi mahasiswa aktivis. Namun, mahasiswa aktivis
dalam kenyataannya sesuai yang sudah saya paparkan dari awal tadi, bahwa mahasiswa aktivis dapat menjadi mahasiswa akademis dan mampu bersaing dengan SDM-SDM yang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, izinkan saya Dimas Ferry Kurniawan sebagai speaker 3 untuk meringkas apa yang telah dibicarakan oleh speaker 1 dan speaker 2. Dewan juri yang saya hormati, demi mewujudkan cita-cita Undang Dasar 1945, kami menilai bahwa mahasiswa aktivislah yang berhasil menjadi kaum nasionalis yang sejati. Mereka mewujudkan, menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Mereka rela turun ke jalan seperti yang sudah dibilangkan oleh speaker kedua tadi. Mereka rela untuk turun ke jalan untuk menurunkan pemerintahan yang zolim, untuk mengkritik pemerintahan yang zolim juga. Para aktivis bahkan rela untuk menghabiskan waktunya untuk memikirkan bagaimana negara ini maju. Dan yang kedua, seperti speaker 2 nyatakan tadi, bahwa dalam kenyataannya sudah ada buktinya bahwa para aktivislah mereka mampu bersaing secara akademis juga. Dapat dilihat tadi dari speaker kedua tadi, banyak prestasi yang diambil oleh aktivis. Mereka tidak hanya peduli terhadap negaranya saja, tapi mereka juga fokus terhadap perkuliahan. Bahkan mereka lebih dari mahasiswa rata-rata lainnya juga. Dan atas dasar humanis kembali, kami menilai bahwa kaum intelektual yang dikatakan berprestasi namun tidak peduli terhadap bangsanya, itu merupakan kaum yang tidak ada gunanya menurut saya. Lebih baik menjadi aktivis yang rela menggerakkan mahasiswa, rela untuk melakukan perubahan, rela mengambil waktu untuk memikirkan negara, daripada hanya diam saja namun intelektualnya pintar. Untuk apa intelektualnya pintar namun diam saja? Sebagai aktivis harus terus bergerak, sebagai mahasiswa masih muda harus terus bergerak untuk menciptakan negara yang lebih maju lagi. Dewan juri yang saya hormati, kembali lagi kami menegaskan bahwa sikap kami tetap tidak setuju terhadap mosi yang diberikan. Kami tetap menilai bahwa mahasiswa aktivislah yang dinilai sebagai kaum nasionalis sejati daripada kami yang berprestasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.